Halo kawan geospasial, di video-video sebelumnya kita telah berhasil melakukan instalasi Ubuntu server pada VMware, yang seolah-olah VMware tersebut adalah mesin di tempat lain atau di data center seperti Google Cloud Platform atau layanan serupa lainnya. Pada rangkaian tutorial sebelumnya, akhirnya kita juga berhasil melakukan instalasi GeoServer yang kita tumpangkan pada Apache Tomcat. Memang sih, sebetulnya seri video sebelumnya itu saya sengaja tidak menjelaskan secara detail dan rinci tentang komen-komen yang saya ketikkan, seperti bagaimana cara berpindah dari folder satu ke folder lainnya atau cara melakukan editing file konfigurasi. Karena saya anggap teman-teman sudah memahami aturan dasar atau komen-komen dasar di aplikasi atau operating system Linux. Nah, pada video kali ini merupakan intro dari beberapa seri video mendatang tentang GeoServer dan agar kita bisa mempelajarinya lebih mendalam dan bisa mengoperasikan layanan sistem informasi geografis. Sekarang kita bahas dulu tentang arsitektur client server dengan mengingat kembali diskusi kita pada video sebelumnya. Klien bertugas untuk melakukan request ke server dan nanti server akan mengolah di dalam server ini, mencari data di dalam storage-nya, lalu mengembalikan dalam bentuk respon. Server ini pastinya akan memiliki IP address dan juga memiliki port. Server ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menangani atau memproses request dari klien, yang secara sederhana sebetulnya dalam keadaan normal server ini hanya diam dan ready hingga adanya request untuk diproses dan dikembalikan lagi ke klien. Server ini tidak peduli ya untuk apa respon tersebut akan diolah oleh klien. Sedangkan begitu pula sebaliknya, klien taunya hanya meminta request dan mendapat balikan dari server dan memproses balikan dari server tersebut. Klien tidak peduli bagaimana request-nya akan diproses di server, yang penting jawabannya sesuai yang diharapkan oleh klien. Klien dan server ini juga merupakan peran ya teman-teman, di mana server ini juga bisa berperan sebagai klien apabila dia juga melakukan request ke server yang lainnya. Misalkan server ke Google Maps. Nah, pada situasi jika server kita ini merequest ke server lain, dia perannya adalah klien. Ada banyak tipe teman-teman server ini, ada file server, web server, database server, dan tiap-tiap service di dalam server itu akan menggunakan port yang berbeda-beda atau masing-masing. Misalkan web server, dia umumnya menggunakan port 80 karena protokol yang digunakan adalah HTTP, atau 443 portnya untuk HTTP Secure atau HTTPS. Dan berikut secara sederhana diagram atau arsitektur yang sudah kita lihat di video-video sebelumnya, yaitu ada web client, desktop client, ada server geospasial, dalam hal ini aplikasinya adalah GeoServer, dan juga storage atau file, di mana nanti ini dikelola, spasial DB-nya ini dikelola oleh RDBMS PostgreSQL, dan untuk referensi spasialnya dia menggunakan ekstensi yang disebut PostGIS. Server yang ada di tengah ini, server geospasial, mengelola data yang ada di DB ini, atau juga langsung ke file yang ada di server ini, atau di storage dari si server ini. Jadi sebenarnya GeoServer ini merupakan aplikasi open source yang ditulis dalam aplikasi Java yang memungkinkan penggunanya untuk berbagi pakai data dan mengedit atau mengolah geospasial data. Desainnya ini didesain sedemikian rupa agar ada interoperability dan juga nantinya ini menggunakan standar-standar tertentu yang dimana ini sudah disepakati oleh banyak pihak gitu ya. Jadi ada Major Special Data Source yang menggunakan standar-standar seperti tadi ya Esri SHP atau Esri Shapefiles, ada juga GeoTIFF dan seterusnya. Nah, GeoServer ini sudah banyak digunakan di mana-mana dan merupakan implementasi dari beberapa standar-standar Open Geospatial Consortium seperti Web Feature Service, Web Map Service, dan juga Web Coverage Service. Nah, OGC atau Open Geospatial Consortium ini apa? Nanti teman-teman silahkan pelajari lebih mendalam di link yang ada di deskripsi.
yaitu ogc.org. Ini merupakan konsorsium untuk teknologi geospasial. Nah, salah satu service standarnya atau layanan yang distandardisasi oleh OGC adalah Web Map Service yang mensupport request map image yang dibentuk dari data geospasial atau geographical. Nah, ini menyediakan data ini raster atau vektor yang dikirim dalam bentuk tile map atau peta ubin ini kalau diterjemahkan langsung ya. Dan ini bersifat dinamis dalam pembentukannya serta bisa di-query atau dicari-cari begitu dengan komen-komen tertentu. Dalam hal ini bisa juga Structure Query Language atau SQL. Nanti juga ada di GeoServer itu Common Query Language atau CQL. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya ada WFS atau Web Feature Service yang mendukung permintaan atau request data geografis berupa fitur data yang memiliki geometri dan atribut. Kita sudah bahas di video sebelumnya juga. Dan ada juga WCS atau Web Coverage Service, request data raster, dan juga ada WPS untuk memproses data-data geospasial, ya contohnya membuat overlay polygon seperti di sini. Dan teman-teman bisa mempelajarinya lebih dalam di link yang ada di deskripsi ya. Selanjutnya ada GeoTools yang merupakan library Java untuk pengolahan data geospasial. Bersifatnya open source, bisa di-download dari geotools.org dan juga merupakan implementasi dan dia juga mengimplementasi standar dari OGC. Dan yang terakhir ada SLD atau Style Layer Descriptor. Ini untuk penyajiannya, tampilan penyajiannya atau style, atau kadang orang menyebutnya juga simbologi, kosmetik, dan seterusnya. Intinya adalah file ini digunakan untuk mempertahankan style. Misalkan titik warnanya merah, polygon warnanya biru, dan line itu warnanya hijau. Terkadang jika dibuka di tempat lain tidak ada SLD-nya ini, suka warnanya itu random digenerate dengan warna baru. Sedangkan SLD ini masih bisa mempertahankan stylingnya teman-teman. Begitu saja introduction atau stepping stone batu pijakan kita untuk mempelajari GeoServer lebih mendalam. Apabila ada istilah yang saya ucapkan keliru atau kurang tepat, atau definisinya kurang tepat, teman-teman bisa membantu mengkoreksinya di kolom komentar sebagai sarana diskusi. Sampai ketemu di video selanjutnya.